atau lebih aman. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia serta rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini dan acara hari ini, yaitu syukuran kelahiran anak kami yang di salawat serta salam selalu tercurah untuk Nabi kita di dunia kita Rasulullah SAW. Karena berkat jasanya kita dapat menikmati Islam seperti hari ini. Hati-hati ya, Bapak Ibu, Om Tante, yang sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya sebagai MC sekaligus orang tua dari Nadine untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaannya hadir pada acara syukuran hari ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya Om Tante, Uwa dan Eyang sekalian ikut membawa berkah serta doa untuk Nadine sehingga Nadine menjadi anak yang soleh, taat dalam agamanya, serta memberikan warna baru bagi keluarga kita semua. Nadine memiliki nama lengkap yaitu Nadine Raifah Askadina yang lahir pada hari Sabtu 15 Juni kemarin sehingga hari ini tepat 21 hari sejak kelahirannya. Untuk acara hari ini ada beberapa runtutan. Yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dari Ustaz Abdul Aziz. Yang kedua, sambutan dari Sohibul Bait Bapak Termawan sekaligus kakek dari Nadine. Kemudian tausiah dari Ustaz Umar Hafizullah. Bentar lagi habis. Masih lama. Sedikit cerita bahwa Ustaz Umar itu juga lah yang memberikan bimbingan pada pengajian pernikahan kami waktu itu, sehingga kami, saya dan Fatia merasa sangat spesial dan sangat bersyukur ketika Ustaz Umar dapat juga ikut menyambut kelahiran putri pertama kami. Untuk itu mungkin langsung kepada acara pertama, pada Ustaz Aziz, persilakan. Oh gitu. Oh di sini. Pakai ini aja. Iya. Kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Wallahu sami'un 'alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني
وأعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Aziz atas bacaan Al-Qurannya. Kemudian berlanjut ke acara kedua, yaitu sambutan dari Sahibul Bait Bapak Afif Muhammad sekaligus kakek dari Nadine. Dipersilakan Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama dan utama kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT karena hingga saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa bersilaturahmi menghadiri undangan kami dalam rangka tasakur binikmah kehadiran cucu kami yang pertama, Nadine. Yang ingatnya panggilan aja Nadine. Ya alhamdulillah tadi sudah disampaikan lahir tanggal 15 Juni. Ini tasakurnya, kalau untuk akikahnya sudah dilaksanakan pada hari ke-7 kemarin. Ini tasakurnya saja. Tidak banyak yang kami sampaikan, hanya menyampaikan terima kasih kepada pertama Ustaz Umar Miftah yang telah hadir di dalam kesibukan beliau yang luar biasa. Ini juga pada Allah ketemu jalan pagi sama Pak Tadi Pesan, langsung ditodong. Alhamdulillah Ustaz baru pulang dari Uzbekistan. Saya juga mau minta IG-nya Ustaz lagi di Uzbekistan. Dalam kesibukan beliau, alhamdulillah jazakallahu khair Ustaz yang telah sangat mensupport hampir setiap kegiatan dari kami Pak Tadi. Semoga kalau tidak bisa membalas apa-apa, hanya Allah yang bisa membalasnya. Jazakumullah khairul jazaa. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada saudara-saudara, kakak, bibi, paman, tante, uwa, teman-teman pengajian. Jadi sebenarnya dibilang tersambut karena yang diundang yang memang jamaah-jamaah taklim. Jadi makanya sengaja dikondisikan seperti ini. Jadi mungkin nggak kaget lah kalau duduk ampar kan. Jadi bukan seperti undangan duduk di meja. Jadi memang ini kita buat suasana seperti suasana taklim. Karena sama-sama keberkahan itu kan dimudahkannya untuk menuntut ilmu ya saja. Jadi mungkin ini kita sebenarnya menuntut ilmu. Ya kita menuntut ilmu, semoga karena terus terang Ustaz Umar ini sangat sibuk, jadi kita manfaatkan sebaik mungkin untuk menerima ilmu dari beliau. Juga kami menyampaikan mohon maaf kalau dalam acara penyambutan kami ada sesuatu yang kurang atau kurang sopan atau kurang mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dan terakhir kami mohon doanya untuk kita semua, terutama kepada cucu kami Nadine untuk menjadi
telah menjadi anak yang soleh dan ahlul Quran. Mungkin itu saja. Bila terpilih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Ayah atas sambutannya. Mungkin langsung saja ke inti acara, yaitu tausiah dari Ustaz Umar Minta. Di batasan waktu Ustaz ya, silakan. Tidak seperti acara biasanya. Silahkan untuk mungkin sedikit dibantu bahwa mic-nya. Ya. Baik, semoga bisa. Tes. Alhamdulillah. Saya koreksi sedikit ya Pak Wawan. Nama cucunya Nadine Raifa Askadina. Saya sekali aja langsung hafal. Nah, ini karena Pak Wawan tadi grogi. Dan saya juga menyampaikan la syukur alal wajib. Tidak ada kata terima kasih atas sebuah kewajiban. Karena sesungguhnya keluarga Pak Wawan, keluarga Pak Tri adalah keluarga yang selalu senantiasa membersamai dalam dakwah. Wala nuzaki Allah ya ahada. Kita tidak bermaksud mensucikan siapapun di hadapan Allah, tetapi kebaikan keluarganya Pak Wawan dan kebaikan keluarganya Pak Tri itu akan senantiasa ada di dalam perjalanan dakwah. Makanya saya sebenarnya tidak layak mendapatkan ucapan terima kasih, karena ini kewajiban kami sebagai pelaku dakwah atas setiap kontribusi yang telah diberikan oleh Pak Wawan dan kontribusi yang telah diberikan oleh Pak Tri dan semua yang hadir di sini. Pak Tri dan Pak Wawan, bersyukurlah karena sesungguhnya yang hadir di sini itu semata-mata karena rasa cinta dan rahmat yang Allah titipkan pada hati mereka. Hari Ahad itu hari sibuk. Biasanya banyak yang lebih memilih leha-leha, tapi ternyata banyak keluarga yang merelakan leha-lehanya, istirahatnya untuk mendatangi tempat ini, dan ini merupakan bagian dari rasa rahmat yang Allah berikan kepada keluarga ini. Semoga keluarga Pak Wawan dan keluarga Pak Tri senantiasa dinaungi oleh Allah keberkahan. Semoga dipanjangkan umurnya di dalam taat, dan semoga dipanjangkan umurnya di dalam ibadah insya Allah. Dan Alhamdulillah, sebelum kita mulai, saya memang masih ingat sekali pada pertemuan yang terakhir sama Mas Bagas, saya menyampaikan materi tentang tausiah pernikahan. Saya sampaikan di situ saya duduknya. Dan hari itu anak saya masih 7, ya. Mas Bagas belum punya anak. Sekarang saya duduk di sini walaupun lokasinya agak dirubah dari posisi awal, tapi kondisinya sudah berubah. Mas Bagas sudah jadi bapak, dan saya anaknya sudah 8. Kelihatannya nanti saya datang ke si anak ke-9, ke-10, ke-11. Tapi semoga Allah memberikan keberkahan insya Allah. Saya kira itu saja cukup ya kajian. Ya, kita sampaikan sebentar karena qadarullah. Saya juga hari ini qadarullah tadi sebelum perjalanan ke sini ada salah satu anggota keluarga Syamila meninggal dunia. Jadi nanti saya mau takziah ke Cirebon. Oleh karenanya mungkin tidak sepanjang yang direncanakan, tapi tidak apa-apa insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang pertama tentunya saya tujukan kepada orang tua yang sedang berbunga-bunga dan berbahagia. Tentunya yang harus disikapi dengan kesyukuran. Mas Bagas dan Mbak Fatia, kelahiran putrinya merupakan sebuah keberkahan besar, karena sesungguhnya Allah yang menitipkan dan Allah tidak pernah salah memilih waktu. Ada yang dititipin dengan keturunan setelah perjalanan nikah 10 tahun. Ada yang dititipin pernikahan setelah melewati 15 tahun. Dan Mas Bagas dan Mbak Fatia ini dititipi oleh Allah di waktu yang terbaik, di mana ketetapan waktunya itu telah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bagas ketemu dengan Nadine, Mbak Fatia ketemu dengan Nadine, itu pertemuan yang sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah di dalam catatan takdirnya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur atas kelahiran putra dan putri yang kita sambut. Semoga Mas Bagas dan Mbak Fatia diliputi dengan kesyukuran. Kepada keluarganya Pak Tri dan keluarganya
Pak Wawan yang tentunya senantiasa berbahagia. Karena salah satu kebahagiaan kita di masa tua itu kita bertemu dengan cucu. Pak Tri dan Pak Wawan yang sedang ke belakang, kita ini semakin tua, semakin dicabut beberapa nikmat yang dulunya kita dapatkan di waktu muda. Dulu kita ini lari 3 kilo, 5 kilo, bermain bola, kita mampu. Tapi semakin kita tua, semakin kita memasuki masa senja, Allah kurangi pendengaran kita, Allah kurangi penglihatan kita, Allah tambahkan uban pada rambut kita, di mana Allah ketika mengurangi semua kenikmatan itu, Allah tambahkan satu kenikmatan, yaitu kenikmatan bertemu dengan cucu di masa tua dan di masa senja. Allah itu kalau mengambil satu, ditambahi satu. Allah kalau menutup satu pintu, dibuka 2 pintu. Maka inilah kebahagiaan di masa senja. Kebahagiaan berjumpa dengan cucu merupakan kebahagiaan yang penuh dengan sukacita. Makanya Masya Allah, tidak mengherankan kalau sayangnya seorang kakek kepada cucu lebih besar daripada sayangnya kepada anak. Jadi nanti Mas Bagas jangan marah kalau sayangnya Pak Tri kepada Nadine lebih besar daripada Mas Bagas. Karena itu fitrah yang pasti nanti kita akan temukan. Dan berbahagialah kita di masa senja masih berjumpa dengan cucu kita. Karena tidak setiap orang tua diberikan kesempatan berjumpa dengan cucunya sebelum mereka menghadap ke alam barzakh. Semoga Pak Tri dan Pak Wawan juga ditambahi dengan kesyukuran, karena Allah sempurnakan nikmatnya. Allah memang tambahkan uban ke rambutnya Pak Wawan dan Pak Tri, Allah kurangi kekuatannya Pak Wawan dan Pak Tri. Tapi hadirnya cucu itu menjadi sebuah hadiah atas segala macam kenikmatan yang dikurangi oleh Allah. Semoga menjadi kakek dan nenek yang bertambah syukurnya kepada Allah sebelum kita menutup mata. Dan kepada semua keluarga besar yang hadir pada kesempatan hari ini, yang semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kelapangan hati. Tentunya pertama kali kita bersyukur karena mendapatkan keluarga besar semacam ini dalam kondisi yang rukun itu merupakan sebuah anugerah besar. Mendapatkan keluarga itu rezeki, tetapi mendapatkan keluarga yang terjaga silaturahminya itu merupakan sebuah anugerah. Karena tidak setiap orang yang memiliki keluarga, maka keluarga itu memiliki tali silaturahmi yang baik. Kita melihat pada keluarganya Mas Bagas dan Mbak Fathia, ini keluarga, ini merupakan rezeki dari Allah. Tapi mendapatkan rezeki yang terjaga tali silaturahminya itu sebuah anugerah yang Allah tidak berikan kepada orang. Setiap orang, ada keluarga yang pecah silaturahminya gara-gara urusan warisan. Ada satu keluarga yang pecah tali silaturahminya gara-gara pilihan fikih dan pilihan ijtihad, hanya gara-gara beda ngaji. Yang satu ngaji sama Ustadz Adi, yang satu ngaji sama saya, padahal sama aja. Itu kalimat sindiran saja. Akhirnya pecah silaturahminya. Ada yang terkadang karena beda status sosialnya, akhirnya pecah silaturahminya. Dan kita bersyukur bahwasanya Mas Bagas hari ini, lihatlah Mas Bagas yang datang ke sini adalah keluarga. Antum diberikan keluarga itu rezeki, diberikan keluarga yang terjaga tali silaturahminya, maka itu adalah anugerah. Rezeki dan anugerah itu kalau bertemu berarti itu kenikmatan yang Allah tidak berikan kepada setiap orang. Semoga setiap keluarga kita senantiasa mendapatkan, semoga keluarga kita itu rezeki, dan semoga terjaganya tali silaturahmi di keluarga-keluarga kita itu merupakan anugerah yang Allah terus tes. Tes. Tes, ya, Masya Allah. Mendapatkan mic hidup itu rezeki dan anugerah. Makanya kita bersyukur betul bahwasanya kenikmatan keluarga itu merupakan salah satu kenikmatan besar ketika Allah berikan kepada kita. Imam Qurtubi, Bapak dan Ibu, beliau menyampaikan, nanti kalau kita masing-masing pulang pada kehidupan akhirat kita, ada 3 kenikmatan yang paling besar.
yang dirasakan hamba yang beriman kalau mereka berada di dalam surga. Kenikmatan paling puncak yaitu kenikmatan ketika kita bertemu dengan wajahnya Allah. Kenikmatan yang kedua, kenikmatan ketika kita bertetangga dengan para nabi dan para rasul yang dulunya kita dengar kisah nyata mereka pada kehidupan Al-Quran dan hadis yang kita baca. Kenikmatan yang ketiga itu kenikmatan bersua dan berkumpul dengan keluarga kita. Itu kenikmatan yang ketiga yang merupakan puncak kenikmatan kelak di surga. Maka inilah yang menjadikan kita sekali lagi bersyukur. Semoga Allah memberikan kepada kita keluarga dan Allah memberikan pula kepada kita keluarga yang terjaga tali silaturahminya. Semoga setiap keluarga besar yang sudah berkumpul di sini, kalau kita memiliki pandangan fikih yang berbeda, semoga kita tetap saling menghormati. Kalaupun di antara kita ada yang sudah tua, menyayangi yang lebih muda. Dan kalaupun ada di antara kita yang lebih muda, kita menghormati yang lebih tua. Supaya kita tenang, supaya ketika nanti jatah waktunya kita balik kepada Allah, keluarga itulah yang nanti bersaksi di hadapan Allah. Ini orang baik. Dan kesaksian manusia dan kesaksian keluarga terhadap seseorang yang meninggal dunia itu merupakan kesaksian yang diterima sama Allah. Antum syuhadaullahi fil ardi. Kalian itu saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Semoga Allah memberikan rezeki, kerukunan dan keharmonisan kita pada keluarga kita. Amin insyaallah. Mas Bagas dan Mbak Fatia, kita pada kesempatan hari ini akan belajar bersama dan kita akan sharing bersama Mas Bagas. Saya ketika diberikan amanah kemarin ketemu dengan Bapak secara tidak langsung. Saya lagi putar-putar mengajak anak saya itu putar komplek. Karena kegiatan saya itu kalau habis subuh itu selalu putar-putar komplek. Karena mengajak 3 anak sampai 4 anak. Supaya mengistirahatkan istri saya yang sedang fokus mempersiapkan sekolahnya anak-anak yang lain. Makanya maaf ya, komplek perumahan Kemang 3 itu saya hafal detail. Mana rumah yang dijual, mana rumah yang disewakan. Saya tahu. Karena saya hafal setiap waktu melewati setiap pagi. Dan alhamdulillah kemarin sempat ketemu dengan Bapak dan kemarin ditodong. Lebih tepatnya dimintain waktunya untuk menyampaikan sharing pada kesempatan pagi ini. Dan alhamdulillah akhirnya bisa. Dan ini merupakan perkara yang sejatinya tidak kebetulan ya Pak Tri, tapi memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat kemarin Bu Puri sedang olahraga, Pak Trinya sedang menunggu ya. Jadi sedang ditunggu dari Bu Purinya. Jadi insya Allah ini merupakan sebuah perjumpaan yang akhirnya melahirkan sebuah ilmu. Tentunya saya ketika ingin menyampaikan sharing ilmu pada kesempatan ini, saya ingin disclaimer terlebih dahulu bahwasanya saya bukanlah orang yang terbaik di dalam pendidikan, terutama tentang keluarga dan anak. Tapi sejatinya kita saling mengevaluasi dan saling mengisi pada kehidupan kita. Karena sejatinya setiap manusia itu pasti memiliki blind spot. Dan blind spot itu tidak akan bisa tersembuhkan kecuali dengan ilmu yang kita serap dari kitabullah dan sunnah. Kenapa Messi itu masih butuh pelatih? Kenapa Cristiano Ronaldo itu masih butuh pelatih? Padahal semua gelar sudah disabet oleh Messi dan Cristiano Ronaldo. Jawabannya simpel. Karena Cristiano Ronaldo, Messi itu memiliki blind spot yang tidak mampu dia lihat sendiri, kecuali yang mampu melihatnya adalah seorang pelatih ketika melihat mereka berdua merumput di atas lapangan. Kalaulah seorang Cristiano Ronaldo yang sudah begitu pengalaman dan berbagai macam penghargaan sudah disabet olehnya dan itu pun masih memiliki banyak blind spot, kita pun sama, kita itu memiliki banyak blind spot. Itulah kenapa kita harus ngaji, kenapa kita harus mengkaji, kenapa kita harus sharing pada kehidupan kita. Bukan karena kita ingin disebut sebagai soalim, tapi sejatinya kita ngaji supaya menyembuhkan banyak blind spot yang ada pada kehidupan kita. Karena manusia itu ada 2. Ada yang terbentur, baru terbentuk. Ada manusia yang kedua, terbentuk tanpa mengalami benturan. Kalau Tan Malaka, salah satu penulis yang dulu saya gandrungi ketika saya masih SMP dan SMA, beliau nulis manusia itu ada yang terbentur. Itu karena mereka tidak mau ngaji. Akhirnya belajarnya itu karena benturan yang dia dapat
pada kehidupan. Kalau kita tentunya ingin terbentuk tanpa mengalami benturan, dan kita bisa terbentuk tanpa mengalami benturan, itu intinya satu: belajarlah dengan ilmu supaya kita tidak belajar dari benturan yang kita dapatkan hanya karena kebodohan kita. Semoga ini bisa menjadi sebuah poin penting way-nya kita, kenapa kita harus belajar, terutama ketika kita telah menjadi orang tua. Mas Bagas dan Mbak Fatia, yang semoga Allah selalu jaga sukacita hatinya dengan kesyukuran. Tentunya kita paham sekali kehadiran Nadine bagi keluarga Mas Bagas dan Mbak Fatia ini merupakan sebuah perkara besar, karena tidak setiap orang itu mereka diberikan oleh Allah kemudahan untuk mendapatkan keturunan. Nabi Ibrahim saja, beliau pun harus melewati umur sampai 90 tahun barulah beliau mendapatkan Ismail, dalam catatan yang digoreskan oleh Imam Ibnu Katsir. Nabi Zakaria pun baru mendapatkan keturunan setelah beliau melewati umur di atas 100 tahun barulah beliau mendapatkan keturunan. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya keturunan itu bukan hanya urusan biologis, tapi keturunan itu merupakan bagian dari kemahakuasaan Allah yang mengatur setiap waktu yang tidak bisa diatur oleh manusia. Dan kita juga harus paham, Mas Bagas, bahwasanya masalah anak itu bukan masalah remeh dan bukan hanya masalah biologis ketika kita memiliki keturunan untuk melanjutkan nasab keluarga kita. Tapi memiliki anak itu perkara yang besar sekali. Makanya tidaklah para nabi kecuali mereka senantiasa meminta supaya mereka itu diberikan keturunan. Ibu dan bapak, tahukah kita, para nabi itu qanaah. Mereka ketika diberikan kemiskinan, mereka tidak pernah protes. Ketika mereka diberikan ujian, mereka juga tidak pernah berkeluh hati dan berkeluh kesah. Ketika mereka diberikan kondisi yang tidak menyenangkan, mereka juga tidak pernah mengajukan gugatan kepada Allah. Tapi ada dua kondisi ketika para nabi itu tidak qanaah. Kondisi apa para nabi tidak qanaah itu? Yang pertama, para nabi itu tidak qanaah ketika mereka tidak dikasih ilmu, sehingga mereka selalu meminta kepada Allah supaya mereka diberikan ilmu, saking pentingnya ilmu pada kehidupan mereka. Makanya doanya Nabi Musa adalah Rabbi zidni ilma, tambahkanlah aku ilmu, untuk menunjukkan kepada kita kualitas akalnya para nabi tidak pernah mau qanaah dengan ilmu, dan mereka terus mau belajar. Itulah yang menjadikan Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir untuk belajar. Yang kedua, Nabi itu tidak pernah qanaah ketika mereka belum mendapatkan keturunan. Makanya ketika ada Nabi, ketika belum mendapatkan keturunan, mereka terus meminta kepada Allah supaya mereka diberikan keturunan oleh Allah. Dan mereka tidak pernah berhenti untuk meminta keturunan pada kehidupan keluarga mereka, karena mereka tahu bahwasanya keluarga dan keturunan itu merupakan masalah besar yang berkaitan tentang kehidupan dunia dan akhirat seorang manusia. Maka inilah yang menjadikan kita memahami betul sekali lagi bahwasanya urusan anak itu bukan hanya urusan biologis, tapi urusan anak itu urusan yang besar. Sampai para nabi pun tidak qanaah ketika mereka belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka terus berusaha meminta kepada Allah supaya mereka diberikan keturunan. Makanya doanya Nabi Zakaria itu indah. Ketika Nabi Zakaria itu sadar kondisi dan sadar posisi, sudah tidak lagi muda, tapi beliau tidak malu untuk terus meminta keturunan kepada Allah. Makanya doanya Nabi Zakaria kepada Allah itu apa? Ya man yarzuqu Maryam at-tamr fi ghairi awanihi farzuqni dzurriyyatan fi ghairi awani. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan kepada Maryam buah yang bukan pada masanya. Karena ibunda Maryam itu mendapatkan buah musim dingin pada saat musim panas, dan mendapatkan buah musim panas pada saat musim dingin. Maka Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, Engkaulah yang memberikan buah kepada Maryam yang bukan pada masanya dan musimnya. Maka berikanlah kepadaku keturunan walaupun sudah tidak layak usiaku memiliki keturunan. Dan akhirnya Allah menghadirkan Yahya kepada Nabi Zakaria walaupun usianya Nabi Zakaria sudah tidak lagi muda.
Ketika kita tahu bahwasanya urusan anak itu merupakan urusan besar dan Allah sudah memberikan kepada keluarganya Mas Bagas dan keluarganya Mbak Fatia dengan keturunan di mana Nabi Ibrahim harus menunggu 99 tahun, di mana Nabi Zakaria harus menunggu hingga 100 tahun, itulah yang menjadikan kita betul-betul hadir secara utuh dan sadar secara penuh bahwasanya ternyata memiliki anak itu merupakan bagian dari sebuah perkara besar yang tidak boleh dipandang hanya urusan biologis untuk melanjutkan urusan nasab. Karena terkadang, maaf ya, kadang-kadang mudahnya seseorang mendapatkan anak, akhirnya ketika hatinya tidak hadir secara utuh, jiwanya tidak hadir secara penuh, menganggap urusan anak itu urusan biasa. Bahkan tidak sedikit banyak orang tua hari ini yang sedih ketika mereka memiliki anak ketika pada saat yang mereka tidak planning dan tidak rencanakan. Oleh karenanya, ketika kita tentunya memiliki keturunan yang Allah berikan pada kehidupan kita, menjadi orang tua semenjak anak itu lahir, maka tentunya menjadi orang tua itu memiliki sebuah komitmen, ada sebuah kewajiban, dan tentunya ada sebuah konsekuensi, dan tentunya ada pasti perubahan. Karena kalau kita menjadi orang tua tidak ada perubahan dengan sikap hidup kita sebelum kita menjadi orang tua, berarti salah. Karena kita ketika menjadi orang tua itu pasti ada pengorbanan. Jam main yang harus dikurangi, jam keluar yang harus dikurangi. Karena itu merupakan bagian dari sebuah konsekuensi ketika kita memiliki sebuah keturunan yang Allah titipkan kepada kita. Makanya ketika kita paham menjadi orang tua itu memiliki komitmen, memiliki kewajiban, dan ada sebuah konsekuensi yang kita nanti hadapi. Sebelum kita bicara tentang kewajiban kita masing-masing, karena kita orang tua dari anak yang Allah titipkan kepada kita, setidaknya kita harus tahu bahwasanya anak yang Allah titipkan kepada kita ada 4 profit yang nanti kita dapatkan kalau kita betul-betul melaksanakan kewajiban dan komitmen kita. Profitnya apa ini? Jangan-jangan kita belum tahu profit yang kita dapatkan semenjak kita memiliki anak. Maka diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim kepada kita, kalau seseorang sudah diberikan oleh Allah keturunan dan Allah yang mengatur keturunan itu untuk datang mengisi rahim istri kita, lalu akhirnya melahirkan putra dan putri yang menjadi harapan kita, 4 profit yang kita peroleh dan kita dapatkan. Yang pertama, sesungguhnya profit yang pertama, kehadiran anak itu akan menjadi tongkat bagi kita di masa kita senja dan di masa renta kita datang kepada kita, Pak. Karena semakin tua, semakin kecil circle kita, dan semakin kecil circle kita, semakin yang kita harapkan itu menemani kita di masa tua kita itu anak. Sadarkah kita, Pak, waktu kita SMA circle kita luas, waktu kita kuliah pergaulan kita juga luas, tapi semakin nanti kita tua umur 40, saya mengalami sendiri, circle itu semakin mengecil. Bukan karena kita ingin bermusuhan, tapi ternyata memang dalam kehidupan kita tidak butuh circle yang luas sebenarnya. Dan ketika semakin circle kita itu mengecil, tidak ada yang menjadi tongkat bagi kita kecuali adalah anak-anak kita dan keturunan kita, Pak. Makanya ujian setiap orang ketika mereka belum punya keturunan sampai meninggal dunia, kalau mereka ridho, tidak ada balasan bagi mereka kecuali surga. Karena apa? Karena mengkondisikan hati tanpa keturunan di masa tua itu beratnya luar biasa. Makanya fitrahnya kita kalau semakin tua sakit, pasti yang kita tanya anak. Makanya sering kita dapatkan bahwasanya ada seorang bapak ketika akan meninggal dunia, ketika sakitnya semakin berat, yang dia cari bukan sahabatnya, bukan pula bestinya, tapi pasti yang dicari itu adalah anaknya. Ketika Pak Ari, ketika Pak Tri misalkan ada satu rasa sakit, pasti yang dicari adalah anaknya. Bagas mana? Makanya sering kita jumpai bagaimana setiap orang tua ketika di rumah sakit, kalau dia sudah semakin sakit, pasti yang dilihat itu pasangannya dan anak-anaknya. Loh, si Ragil mana? Bentar Bu, dalam perjalanan. Dia tidur lagi, bangun lagi. Ragil mana? Bentar ya Bu, lagi on the way.
Biasanya kalau akhirnya Ragil sudah datang, dia melihat Ragil datang. Ya Bu, biasanya di saat itulah dia tenang, dan pada saat itulah ajalnya dicabut oleh Allah. Itu namanya rahmat, Pak. Makanya meninggalnya Nabi Muhammad itu bukan di perang Badar. Meninggalnya Rasulullah bukan di perang Uhud. Meninggalnya Nabi tidak di Masjidil Haram. Meninggalnya Nabi tidak di Masjid Nabawi. Meninggalnya Nabi di atas pangkuan Ibunda Aisyah, ditemani Fatimah radhiyallahu anha. Itulah yang dinamakan dengan rahmat. Meninggalnya kita di samping keluarga yang mencintai dan kita cintai kepada mereka, itu namanya rahmat. Makanya kan sering kita mendoakan semoga keluargamu sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu ketenangan karena kita terhindarkan dari dosa. Makanya kalau ada keluarga kok berdosa, dia pasti tidak akan tenang. Mendapatkan mawaddah, cinta yang dibangun atas ibadah. Dan yang ketiga, mendapatkan rahmat. Puncaknya rahmat itu apa? Ketika Bagas meninggal dunia, di sampingnya ada Fatihah, di sampingnya ada Nadine. Itulah yang disebut dengan ketenangan yang bernama rahmat. Makanya akhirnya disitulah kita menjumpai bahwasanya anak itu merupakan tongkat bagi kita ketika kita di masa senja. Fitrahnya manusia itu selalu mencari keturunan ketika dia sedang dirudung dengan sakit. Makanya ketika Rasulullah SAW dalam kondisi sakit, siapa yang menjenguknya? Fatimah radhiyallahu anha. Karena beliau sangat mengharapkan Fatimah untuk datang. Makanya akhirnya ketika kita paham bahwasanya tongkat bagi kita itu adalah anak kita, beruntunglah ketika tongkat itu Allah hadirkan. Karena tidak setiap orang memiliki tongkat di masa tuanya. Ada seorang ustaz Pak cukup terkenal dalam masalah parenting. Saya baru tahu ketika pernah safar sama beliau, anaknya 3, tiga-tiganya meninggal. Dan akhirnya beliau mengadopsi 3 anak untuk menggantikan 3 putra-putrinya yang meninggal dunia sebelum beranjak dewasa. Itulah yang menunjukkan kepada kita, salah satu musibah besar itu apa? Ketika seorang bapak dan ibu harus menaburkan tanah ke jasad sang anak, padahal setiap orang tua itu berandai-andai dialah yang akan dikubur oleh anaknya. Maka yang pertama, kehadiran anak itu profit bagimu karena dialah yang akan menemani masa tuamu. Makanya kenapa kita di dalam sunnah, kata Imam Ibnu Qayyim, harus menemani anak Mas Bagas dari semenjak kecil, mengajak bicara, mengajak ngobrol. Kenapa? Karena apa yang kita temani bersamanya di waktu kecil itu akan menjadi love language-nya anak. Ketika kita sudah dewasa, dia akan senang dan gembira menemani kita sebagaimana kita menemani mereka di waktu kecil. Jangan pernah jauh-jauh dari anak. Makanya akhirnya kan kalau sudah punya anak, jangan terlalu sibuk, malamnya off kan ya. Terus kalau waktu sudah saatnya pulang, pulang. Karena kebersamaan dengan anak itulah yang akan diingat, dan memori itu akan berada pada lingkaran memori terindah seorang anak ketika dia dewasa. Maaf ya Bapak dan Ibu, kalau ada anak kita susah menemani kita di masa tua, jangan buru-buru nyalahin anak. Bisa jadi anak itu jarang kita temani, jarang kita dengarkan, jarang kita gendong, jarang kita mengikat memorinya bersama dengan anak itu di waktu kecil, sehingga anak itu tidak punya tabungan dan celengan kasih sayang kepada kita di masa kita tua. Dan ini menjadi sebuah catatan. Makanya maaf ya, kadang-kadang ada yang komen ke saya, kenapa ya anaknya Ustaz kadang nakal Ustaz? Ya mungkin kita harus evaluasi, mungkin bapaknya terlalu sibuk di luar rumah. Maka itu yang pertama, bahwasannya anak itu profit yang Allah berikan kepada kita adalah dia tongkat bagi kita di masa tua. Jujur aja deh Mas Bagas, nanti kalau Mas Bagas sakit, naudzubillah min dzalik, pertama kali yang akan dicari pasti Nadine. Nadine mana? Dia lagi sekolah, nanti cepat pulang. Itu fitrah yang tidak bisa dihapus dengan apapun. Yang kedua, profit yang kita peroleh dan kita dapatkan adalah ketika kita memiliki anak, profitnya yang Allah berikan kepada kita itu apa?
anak itu menjadi legasi terbaik kita untuk menuju kepada rahmatnya Allah. Karena dengan kita memiliki anak kita itulah yang akan menjadi tongkat estafet dari setiap amalan yang kita lakukan ketika amalan itu terbatas. Hanya sebatas ajal yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Kita ini hidup di angka 60, di angka 70, setelah itu wafat. Kehadiran anak itu mengikat tongkat estafet amal kita, supaya amal kita ketika kita menjadi orang tua, lalu kita beribadah, mengajarkan ibadah kepada anak kita, lalu anak kita melihat ibadah yang kita lakukan, dan dia akhirnya mengikuti ibadah yang kita kerjakan. Setiap anak itu melakukan ibadah, maka sesungguhnya orang tuanya akan mendapatkan jatah dan komisi pahala atas apa yang dilakukan oleh anak. Makanya Bapak dan Ibu, kenapa sholat wajib itu di masjid, sholat sunnah itu dikondisikan di rumah? Bukan hanya karena tanah rumah itu supaya bersaksi kepada kita bahwasanya tanah ini nanti akan bersaksi kita beribadah di atas tanah itu. Tapi kenapa sholat sunnah itu paling afdal di rumah? Bukan hanya masalah tanah yang bersaksi, tapi kita disunahkan itu kalau sholat sunnah itu di rumah karena dilihat oleh anak dan menjadi sumber inspirasi anak, dan akhirnya menetapkan role model ibadahnya itu berdasarkan ibadah yang dilakukan oleh orang tuanya. Makanya saya nggak pernah sholat badiah itu di masjid. Kenapa? Allah kasih saya rezeki tanah kok. Kenapa saya tidak menggunakan tanah saya untuk ibadah? Sekaligus pula ketika kita sholat di rumah, dilihat sama anak-anak kita, ucapan takbir yang kita ucapkan di dalam rumah kita didengarkan oleh anak ketika efektivitas pendengaran anak kita itu lebih aktif daripada penglihatannya, supaya akhirnya menjadi sebuah contoh dan memori yang akan mereka kenang di dalam hati mereka ketika melihat orang tuanya itu ibadah. Ya. Karena itulah yang akan menjadi estafet bagi kehidupan kita dan amal kita terus berlanjut. Maaf Bapak dan Ibu, kalau kita menuju surga hanya mengandalkan sholat kita tok, jujur deh, sholat kita itu berapa kali yang tidak khusyuk, dan sesungguhnya jatah waktu kita itu nanti akan berhenti setelah ajal kita ditentukan oleh Allah. Tapi kalau kita punya anak dan anak itu sholat, lalu mereka memperbaiki sholatnya, menjadi generasi dan menjadi keturunan yang tidak rapuh, maka sesungguhnya sholatnya mereka menambah pundi-pundi amalan dan kebaikan kita di hadapan Allah. Kalau kita menuju surga hanya bermodal dengan puasa sunnah kita, jujur aja puasa sunnah kita itu terkadang banyak riya. Ketika kita diketahui puasanya sama orang lain, komitmen menjaga hati itu kadang-kadang lebih susah dari puasa sunnahnya. Tapi kalau kita ke surga hanya mengandalkan itu, lalu setelah itu meninggal dunia dan anak tidak melanjutkan estafet ketaatan kita, ya selesai. Berarti kita hanya sementara waktu temporer ibadah kita dan selesai ketika ibadah kita dengan ajal yang Allah berikan pada kita. Tapi kalau kita memiliki anak dan anak itu melihat setiap ibadah yang dilakukan setiap orang tua dan akhirnya menginspirasi mereka, kalau mereka dulu mengenal orang tua saya dulu tahajud, orang tua saya dulu puasa, lalu mereka melanjutkan estafet itu, tidak mungkin Allah tidak memberikan kontribusi pahala bagi orang tua. Karena apa? Karena amalan yang dilakukan oleh anak itu berdasarkan pengamatan yang dia jumpai dari orang tuanya. Makanya yang kedua itu adalah estafet dari amal ibadah kita. Yang ketiga, profit yang kita peroleh ketika kita memiliki anak kayak Nadine bagi Mas Bagas. Yang ketiga itu apa? Anak itu yang paling setia mendoakan kita. Karena orang yang paling setia mendoakan kita itu tiga, Pak dan Ibu. Yang pertama, yang paling setia mendoakan kita itu orang tua kita. Jujur aja, sahabat kita, teman kantor kita, lingkungan kita, itu kalau kita meninggal dunia, berapa lama mereka mengingat kita? Paling lama 1 hari. Setelah 1 hari dia akan sibuk dengan aktivitasnya, dan apa yang dijumpai dalam grup ketika dia membaca WA sudah menjadikan dia lupa tentang musibah yang baru saja kita dapatkan ketika meninggal dunia. Kenapa? Karena manusia itu sangat terbatas empatinya dan memorinya tentang orang lain. Sahabat kita mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari sedih, setelah itu dia harus melanjutkan kehidupan dengan masalah yang dia jumpai.
Tapi yang paling setia mendoakan kita itu kata para ulama 3. Yang pertama orang tua kita. Dan maaf, terkadang orang tua kita lebih dulu meninggal dunia daripada kita. Mereka yang panjang sekali doanya kepada kita. Yang kedua pasangan kita. Tapi pasangan kita juga masih ada kemungkinan dia menikah setelah kita meninggal dunia, lalu sibuk dengan keluarganya yang baru. Yang betul-betul paling setia mendoakan kita adalah yang ketiga, yaitu anak-anak kita dan keturunan kita. Makanya ketika kita betul-betul berhasil menjadikan anak kita itu betul-betul solih, sebagaimana tadi doanya Pak Wawan, semoga Nadine akan menjadi ahlul Quran, menjadi ahlul ilmi. Saya tambahi lagi Pak Wawan, semoga menjadi ahlul jannah. Karena ahlul Quran belum tentu ahlul jannah. Maka ketika anak kita ini betul-betul solih dan solihah, maka sesungguhnya setiap mereka mendoakan kita, Allah akan tambahkan privilege kehidupan barzah kita berdasarkan doanya anak kepada kita. Karena yang paling tulus mendoakan orang tua itu ya anak. Makanya tidak ada memori yang paling diingat anak itu kecuali apa? Ketika dia mengantarkan ibu dan bapaknya meninggal dunia. Makanya saya pernah membuat sebuah tulisan untuk mengingatkan saya, dunia ini tidak pernah sama setelah kita memasukkan jasad bapak dan ibu ke perut bumi. Memorinya tidak akan pernah lupa. Makanya anak kalau dia solih, kalau dia tidak terkena hutang pengasuhan, anak itu akan terus jujur mendoakan orang tuanya. Dan ketika anak itu solih, doanya itu membuka pintu langit karena anak kita solih. Makanya maaf, menjadikan anak kaya dan tidak kaya itu bukan kewajiban kita. Menjadikan anak pintar dan tidak pintar itu bukan kewajiban primer kita. Kewajiban primer kita itu satu, solihkan anakmu. Karena ketika dia solih, maka dia ketika berdoa nyampe doanya kepada orang tuanya ya, dan doa itu merupakan perkara lirih, Pak. Lirih diucapkan tetapi menembus alam barzah. Dia bukan hanya 5G, dia itu million G. Karena 5G itu tidak nyampe di kubur, Pak. Tapi doa itu million G. Dia million G nyampe ke alam kubur itu. Terutama ketika doa itu dipanjatkan oleh seorang anak yang solih kepada orang tuanya, kepada Allah. Makanya maaf, pernah ditanyakan kepada seorang ulama, apakah setiap doa kepada orang tua itu nyampe? Dijawab sama syekh itu, tidak setiap doa dari anak itu nyampe kepada orang tua. Kapan doanya anak itu nyampe kepada orang tua? Satu, ketika anak itu sudah solih, ketika tidak didominasi oleh dosa-dosa besar. Barulah anak itu kalau berdoa nyampe kepada orang tuanya. Makanya Nabi bersabda dalam satu sabda yang sangat terkenal, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang satu yang disebutkan Nabi apa? Waladun solihun yad'u lahu. Nabi mengatakan anak yang solih yang mendoakan orang tua. Nabi tidak mengatakan waladun, Pak, tapi Nabi mengatakan waladun solihun. Apa bedanya waladun sama waladun solihun? Beda. Kalau Nabi kita mengatakan waladun yad'u lahu, anak yang mendoakan orang tua, anakmu dengan karakter apapun, latar belakang apapun, kalau dia anak biologismu, kalau berdoa nyampe kepada engkau sebagai orang tua. Itu kalau Nabi kita mengatakan waladun. Tapi maaf, Nabi kita dalam hadis yang terkenal itu tidak mengatakan waladun, ditambahi dengan sifat mausuf, waladun solihun. Dalam gramatikal bahasa Arab, waladun itu adalah mausuf, solihun itu sifat. Anakmu yang solih mendoakan orang tua. Kalau anakmu tidak solih mendoakan orang tua, banyak maksiatnya, maaf, sesungguhnya doa terhijab dengan maksiat sebagaimana kabut menghalangi sinar matahari. Makanya sedih ya Pak kalau lihat hari ini orang banyak zina, anak-anak muda ngomong zina itu dengan begitu gampang gitu. Siapa yang paling merasakan resiko kerugian? Orang tua. Nanti habis zina, ingat bapaknya baru meninggal 3 tahun yang lalu, dia berdoa, Robbi firli wali walidayya. Ya enggak nyampe. Zinanya saja belum ditebus dengan taubat.
anak makan yang haram, lalu dia ingat ibunya baru saja meninggal 2 bulan yang lalu, dia berdoa Robbi firli, tapi dia tidak bertobat dari makanan haramnya, tidak nyampe. Kenapa kok dibedain antara anak yang solih sama anak yang nggak solih? Karena itulah bentuk keadilan Allah. Lah kalau setiap anak berdoa tidak dibedakan antara anak yang solih dan anak yang tidak solih, keadilan Allah hilang. Orang tua yang bersungguh-sungguh memberikan yang terbaik kepada sang anak disamakan dengan orang tua yang tidak pernah bersungguh-sungguh membentuk anaknya dengan kesolihan. Karena Allah itu mustaqil tidak adil, Allah itu bedakan antara anak yang solih yang diusahakan orang tuanya dengan anak yang tidak solih yang tidak diusahakan sama orang tuanya. Makanya akhirnya yang ketiga, didoakan anak itu membentuk kehidupan masa depan antum lebih baik, Mas Bagas, nanti di akhirat ketika antum meninggal dunia. Makanya saya ingin punya banyak anak, Pak, supaya setiap anak yang mengangkat tangan itu mereka nyampe kepada kita. Karena kita tahu kita orang tua yang banyak dosa, penebusnya dosa cuma satu, didoakan untuk diampuni. Karena hajat kita kepada ampunan lebih besar daripada hajat kita kepada tarikan nafas pada oksigen yang kita butuhkan. Kita itu kalau meninggal, Pak, oksigennya habis jatahnya. Tapi orang yang menyolati kita di Masjid Baitur Rahman, masjid di Kemang 3 itu, apa doanya? Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni, rahmati, maafkan ya Allah. Kenapa itu? Imam Ibnu Qayyim berkata, kebutuhan manusia untuk diampuni itu lebih besar daripada kebutuhan manusia kepada oksigen. Makanya kalau ada orang kok didoakan terus untuk diampuni, dia adalah orang yang paling beruntung ketika pulang menuju kepada Allah. Makanya nanti Nadine ini kewajiban antum yang pertama mensolihkan. Masalah pintar dan tidak pintar, Allah yang membagi rezeki akal sebagaimana Allah membagi rezeki amal, Mas. Masalah dia kaya dan tidak kaya tergantung catatan takdir yang Allah tetapkan dan ikhtiar yang dia usahakan. Tapi menjaga Nadine dari api neraka itu kewajiban pertama kita. Makanya ada yang pernah ngingetin saya, Bapak dan Ibu, Ustaz, dakwah di luar itu hukumnya fardu kifayah. Dakwah kepada keluarga hukumnya fardu ainin. Jangan sampai alokasi dakwah kita keluar lebih banyak daripada alokasi dakwah kita kepada keluarga. Wah, kata-kata itu ngena banget ke saya. Dan itulah yang menjadikan kita semakin paham. Profit yang ketiga itu adalah antum didoakan sama anak. Kalau anak antum 1, ya 2 tangan yang mengangkat ke langit. Kalau anak antum 10, ya berarti ada 20 tangan yang mengangkat ke langit. Mas Bagas tidak mengaminkan, saya nggak tahu anaknya berapa. Tapi saya sampaikan Mas Bagas, anak 1 sama anak 5 capeknya sama. Kayak kemarin saya ke Uzbek, anak 4 ada jamaah saya anak 1. Saya tanya, capek nggak Pak? Capek, sama dengan saya. Saya ngangkat anak 4, ya Pak, saya ngajak anak 4, capeknya sama dengan anak sama-sama dengan orang tua yang ngajak anaknya 1. Jadi insya Allah punyalah banyak anak. Mbak Fathia juga jangan sampai berhenti, kecuali kalau masih diberikan oleh Allah amanah, insya Allah melahirkan. Karena salah satu sifat wanita surga itu apa? Al-walud, yaitu yang memiliki banyak anak, insya Allah. Jangan hanya 2 saja cukup. 2 saja cukup itu kalau kita tidak yakin kepada urusan akhirat. Jadi harus yakin. Yang ketiga itu, yang keempat, karena anak itu pemberi syafaat dalam kehidupan kita kelak. Dan ini sudah sering saya sampaikan dalam banyak kesempatan. Bapak dan Ibu tentunya paham ya, syafaat itu ada 2. Ada syafaat khasah, ada syafaat amah. Syafaat khasah itu syafaat khusus. Siapa yang punya syafaat khusus? Nabi Muhammad SAW. Ada yang kedua yang disebut dengan syafaat amah. Syafaat amah itu syafaat umum. Syafaat itu gimana sih Ustaz? Syafaat itu lawan dari genap, lawan dari ganjil. Itu syafaat. Syafaat itu menggenapkan yang ganjil. Ibaratnya adalah kita pergi ke Surabaya, ongkos kita, uang kita cuma 100.000, lalu ternyata ada teman di Surabaya yang mengcover kita dan mengcover kebutuhan kita selama di Surabaya. Teman kita itu syafaat bagi kita.
Akhirnya uang 100.000 selama 1 pekan di Surabaya cukup. Karena teman kita yang membackup kita ketika di Surabaya. Itu namanya syafaat kalau analoginya. Syafaat pun sama. Syafaat itu salah satunya dari anak. Makanya akhirnya kita mendapati sampai para malaikat pun mendoakan supaya setiap anak dikumpulkan kembali bersama dengan orang tuanya. Dan kita juga mendapati bahwasanya anak itu kelak memberi syafaat dalam kehidupan orang tuanya. Makanya dalam hadis riwayat Muslim kita menjumpai bagaimana ada seorang anak yang sudah berada di depan surga, lebih tepatnya di sebuah tempat yang bernama Qantara. Ketika sudah di depan surga, Allah memberikan instruksi kepada anak itu, udkhulul jannah, masuklah kamu ke surga. Anak itu lalu sadar orang tuanya belum ada di dalam surga. Lalu anak itu berkata, lan nadkhulal jannah hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Gimana? Kami tidak bisa masuk surga dulu ya Allah, sebelum kami jumpai bapak dan ibu kami berada di surga. Allah ulang kembali instruksinya, udkhulul jannah, masuklah kamu ke surga. Sudah selesai, hisabmu selesai, mizanmu selesai, siratmu selesai, dan kamu mendapatkan rahmatmu. Udkhulul jannah, masuklah kamu ke surga. Perhatikan Pak, kalau anak itu solih Pak, anak solih itu dimanapun dia berada dan posisinya dimanapun dia tahu apa yang paling prioritas dalam hidupnya. Dan anak solih itu paham prioritas hidupnya itu hanyalah orang tua. Lalu dia berkata, la nadkhulal jannah hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami belum bisa masuk surga ya Allah sebelum kami berjumpa dengan orang tua kami dulu. Lalu Allah berfirman kepada anak-anak ini yang sudah berkumpul di sebuah tempat yang bernama Qantara. Kenapa orang tuamu? Orang tuamu sedang dihisab atas dosa-dosa dan maksiatnya. Ini menjelaskan kepada kita, belum tentu orang tua itu lebih baik daripada anak. Maka akhirnya karena anak itu tetap bertahan di tempat Qantara di depan surga, Allah itu yang rahmatnya mengalahkan murkanya, lalu memberikan izin kepada anak-anak itu untuk memberi syafaat. Aku izinkan kamu memberi syafaat. Siapa yang kamu akan berikan syafaat? Tidak ada yang diingat oleh anak kecuali adalah orang tuanya. Orang tua kami ya Allah, kalau diizinkan kami menggenapkan yang kurang dari mereka untuk memberi syafaat. Orang tuanya yang sedang dihisab dengan hisab yang berat mendapatkan syafaat dengan izinnya Allah, dan orang tuanya juga mendapatkan izin untuk mendapatkan syafaat, diringankan hisabnya, dilewatkan di atas sirat, melewati sirat itu dan berkumpul dengan anak-anak mereka di Qantara. Lalu Allah berfirman yang ketiga kalinya, udkhulul jannata antum wa abaukum. Nah, ini yang paling indah Pak. Allah berfirman memberikan instruksi, masuklah kalian ke surga. Ini loh bersama dengan orang tua kalian. Masuklah anak-anak itu bersama dengan orang tuanya ke surga. Syekh Utsaimin berkata, ada orang tua Pak nanti di akhirat, mereka masuk surga itu bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, tapi ada orang tua yang kelak mereka memasuki surga mendapatkan rahmat karena anaknya lebih solih daripada kehadiran mereka sebagai orang tua. Dan anak itulah yang menuntun orang tuanya menuju kepada surga. Dan itu nikmat memori terbaik dalam kehidupan akhirat manusia. Coba Pak. Makanya akhirnya mendapatkan keturunan itu kalau kita ikat dengan makna hadirnya jiwa kita penuh dan utuh, dan bukan hanya sekedar autopilot, oh sudah punya anak, tapi betul-betul kita ikat maknanya. Mendapatkan anak itu sedang Allah kirimkan 4 profit. Kamu menemani, kamu mendapatkan teman di masa tuamu. Yang kedua, kamu akan mendapatkan penerus dari estafet ketaatanmu. Yang ketiga, kamu akan mendapatkan orang yang paling setia mendoakanmu. Dan yang keempat, kamu akan mendapatkan kemungkinan syafaat dari anakmu ketika anakmu lebih solih daripada kehadiran dirimu sebagai orang tua. Dan itulah yang menjadikan kita memahami anak bukan hanya urusan biologis. Makanya itulah kenapa tadi kita paham kenapa Nabi Ibrahim tidak qanaah ketika tidak memiliki keturunan. Kenapa Nabi Zakaria tidak qanaah ketika belum mendapatkan keturunan. Padahal para nabi itu kan dipilih karena qanaahnya. Karena mereka tahu masalah anak itu tidak bisa qanaah. Masalah anak tetap harus diikhtiarkan semaksimal mungkin.
Makanya ada pasangan yang berkata sama saya, Ustadz kami sudah menempuh 14 tahun masih ikhtiar. Kalau masih bisa ikhtiar, ikhtiar. Dalilnya mana Ustadz? Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria. Karena masalah anak itu masalah besar. Dan terkadang karena kita tidak hadir hatinya, tidak mindfulness, tidak penuh jiwanya ketika anak datang. Ya anak sekedar urusan biologis, oh anak datang. Lalu hanya menjadi perhiasan yang kita banggakan karena fisiknya dan kepintarannya semata. Maka setelah kita memahami ini Mas Bagas dan Mbak Fatia, bersyukurlah sama Allah ya, karena ini sekali lagi merupakan hari terindah dalam kehidupan antum itu adalah kelahiran anak. Makanya saking indahnya kelahiran anak itu apa? Seorang ibu lupa dengan rasa sakitnya ketika melihat anak. Berapa rasa sakit yang dirasakan oleh seorang wanita ketika melahirkan seketika hilang, kata Imam Ibnu Qayyim, ketika dia melihat anaknya itu menangis. Berapa banyak beban yang dirasakan seorang bapak ketika dia belum punya anak, bebannya itu hilang semenjak dia menjumpai anaknya. Karena besarnya kedudukan anak kalau kita pahami dengan ilmu. Makanya kita tidak habis pikir kalau ada orang kok membunuh anak, aborsi. Kalau kita tidak paham kalau ada seorang orang tua ketika mereka membuang anaknya, itu semata-mata karena belum datang kepada mereka ilmu untuk mengikat hati mereka tentang kehadiran seorang anak. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Komitmennya Ustaz. Nah ini panjang Mas Bagas. Kalau dibahas dalam kitab Imam Ibnu Qayyim lebih dari 20 poin. Dan kalau kita bahas ini sampai 20 poin, insya Allah kita ketemu ayamul bid di bulan berikutnya Pak. Dan akan panjang. Saya akan menyampaikan 1-3 saja sebagai sebuah peringatan dan evaluasi bagi saya dan evaluasi bagi antum. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan ketika menyambut Profit ini sudah Allah kirimkan bersama Nadine yang datang? Mari kita buka surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Mas Bagas sebagai orang tua yang membaca Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Surat ke-46. Ayat yang 15. Artinya saja. Al-Ahqaf. Al-Ahqaf surat ke-46. Ayat yang ke-15. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebaikan yang Kau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucu. Ulangi lagi. Dan berilah aku kebaikan, dari situ pelan-pelan. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Terus? Sungguh aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Ya. Mas Bagas dilihat, jangan ditutup. Allah menyampaikan pada surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allah itu menyampaikan kepada kita, Pak, kurikulumnya setiap orang tua ketika mereka punya anak, terutama kalau sudah melewati angka 40. Mas Bagas sudah berapa? 27. Masya Allah, masih muda sekali antum. Padahal saya sering merasa muda, di hadapan antum saya merasa tua. Jadi memang tua dan muda hanyalah angka dan relatif. Kalau kita sudah di atas 40 ataupun ketika kita sudah menjadi orang tua, salah satu perhatian dan kurikulum terbaik kita menjadi orang tua itu simpel, Pak. Kita sama anak.
Yang menarik adalah Allah yang mengajarkan kepada kita sebuah doa, di mana doanya adalah salah satunya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doanya itu apa salah satunya? Ya Allah, perbaikilah kebaikan yang mengalir kepadaku dan mengalir kepada keturunanku. Ini tubtu ilaika, saya bertobat kepada Engkau ya Allah, dan sesungguhnya aku menyerahkan diri kepada Engkau. Mari kita mencoba membedah ayatnya. Kenapa ada kalimat setelah kita meminta kebaikan yang mengalir kepada Nadine sebagai orang tuanya Nadine, kalimat setelahnya itulah ini tubtu ilaika, saya taubat ya Allah. Apa munasabah? Apa korelasi di antara dua kata itu? Kenapa kalimat setelahnya bukan saya ini sholaitu, saya sholat ya Allah? Kenapa kalimat setelahnya bukan ini tasodaktu, saya bersedekah ya Allah? Kenapa kata setelahnya bukan ini hajastu, saya berhaji ya Allah? Enggak. Tapi kalimat setelah kita meminta kebaikan yang mengalir kepada keturunan kita, kalimat pertama setelah kita meminta kebaikan kepada anak, Allah ajarkan ini tubtu ilaika, saya taubat ya Allah, dan saya menyerahkan diri kepada Allah. Apa korelasinya Pak? Tidak akan hadir kebaikan kepada anak kecuali dimulai dari orang tua yang bertobat. Makanya kan ada dua waktu yang harusnya kita itu berhenti dari maksiat. Satu, kalau orang tuamu sudah meninggal dunia, berhenti dari maksiat. Kenapa kalau orang tua kita sudah meninggal dunia kita berhenti dari maksiat? Maksiatmu mengganggu frekuensi doamu untuk orang tua. Jadi kalau ibu-ibu orang tuanya sudah meninggal dunia, kalau mau bertengkar sama suami mikir ibu 1000 kali, karena nanti akan mengganggu doa. Bapak-bapak ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, kalau ingin untuk berbuat jahat sama istrinya, berpikir 1000 kali, karena akan mengganggu doa kita kepada Allah untuk orang tua kita. Yang pertama, kalau orang tua sudah meninggal dunia, sudah jangan maksiat lagi, supaya mustajab doamu untuk orang tua. Kalau masih makan yang haram, tinggalkan. Kalau masih memiliki kebiasaan-kebiasaan maksiat, ceraikan. Supaya doa kita nyampe kepada orang tua di alam barzakh. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Kapan kita harus menarik tuas rem dari kemaksiatan itu? Yang kedua, kalau kamu sudah punya anak, stop, berhenti untuk bermaksiat. Karena maksiatnya anak itu kemungkinan besar itu akan turun kepada anakmu. Karena kemaksiatan itu lebih besar kemungkinannya untuk turun kepada anak daripada kebiasaan kita selaku orang tua. Kalaulah penyakit gula, diabetes, sekarang ada teori secara medis bisa turun kepada anak. Apalagi kemaksiatan dan dosa orang tua. Makanya tanpa disadari setiap wanita ketika menjadi istri, lalu dia nusus kepada suaminya atau suaminya berkhianat kepada istrinya ketika mereka memiliki keluarga, jangan hanya melihat kepada mereka berdua, tapi lihat akibat yang akan ditimbulkan kepada keturunan mereka. Gula saja turun sama anak Pak, diabetes, apalagi kemaksiatan orang tua. Saya pernah dapetin sebuah hal yang membuat saya kaget. Anak saya ke-6 namanya Basim. Itu punya kebiasaan kalau sedang duduk nonton gitu, itu tangannya begini Pak. Ini kebiasaan mbahnya, kebiasaan bapak saya. Bapak saya itu kalau lagi duduk gitu, bertamu atau apa, selalu megangnya begini. Loh, itu turun secara genetik melewati saya turun kepada anak saya. Hanya kebiasaan untuk memegang kedua telunjuknya yang disatukan dalam satu ikatan tangan. Loh, itu bisa turun sama anak. Makanya akhirnya tepat ketika Allah itu menggelar sebuah doa pada surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Kalau kita minta kebaikan sama Nadine, ya Allah berilah kebaikan untuk Nadine. Allah itu minta kita selaku orang tua ketika meminta kebaikan yang mengalir sama anak. Ini tubtu ilaika, saya taubat ya Allah. Karena taubat itulah yang akan membuka keran-keran kebaikan yang mengalir kepada anak.
Karena kemaksiatan itulah yang menjadikan akhirnya Allah melambatkan perjalanan kebaikan, membentuk kehidupan anak kita. Bukan karena Allah itu dolim sama anak kita, karena kita dolim kepada diri kita, membiarkan diri kita terus melakukan maksiat. Jadi maksiatnya orang tua itu berpengaruh besar kepada kehidupan seorang anak. Makanya pertama kali kalau kita masih merasa banyak dosa, gelar sajadah, sholat taubat, minta maaf sama Allah. Ini yang terkadang sering kita lupakan. Nanti apa yang menjadi lembaran kehidupan anak kita berdasarkan apa yang kita goreskan pada kehidupan kita selaku orang tua. Kan sekali lagi saya sering sekali menyampaikan dalam banyak kesempatan untuk menegur saya. Anak itu bayangan, kita selaku orang tua itu bendanya. Kalau bendanya lurus, bayangan lurus. Kalau bendanya bengkok, bayangan pun akan menjadi bengkok. Makanya akhirnya apa? Dua. Jadilah orang tua yang banyak bertobat sama Allah. Karena setiap kebaikan kalau Allah terima akan menimbulkan kebaikan. Yang kedua, banyaklah minta maaf sama anak dalam perjalanan kita ketika kita memiliki banyak kekurangan. Makanya betul, kalau sebagian para ulama salaf itu, bapak dan ibu, kalau malam mereka minta maaf sama anak. Makanya kan betul ada parenting yang hari ini memberikan kepada kita satu teori, jangan marah sama anak di waktu malam. Karena nanti akan terekam dibawa ketika tidur, lalu tersimpan di inception-nya ketika dia dalam hidupnya. Makanya kalau malam sabar, minta maaf sama anak, walaupun anak itu masih kecil, minta maaf aja. Membiasakan menjadi orang tua yang minta maaf itu tidak menjadikan orang tua itu aib, tapi menjadikan orang tua itu akan mulia di hadapan anak ketika anak menjumpai orang tuanya mau untuk mengakui kesalahan dan kekurangannya. Makanya bertobat ini penting sekali, karena sangat mempengaruhi bagaimana perjalanan anak nanti di masa mendatang. Jangan ada dosa, jangan ada kemaksiatan besar di mana kita nanti akan menghadapi risiko badainya ketika anak itu sudah di atas 17 tahun. Dan termasuk kemaksiatan itu apa? Sikap seorang istri kepada suami dan sikap seorang suami kepada istri. Makanya maaf sekali, ini termasuk di antara hal yang juga harus dievaluasi bersama setelah memiliki anak. Makanya kan kita dapetin bapak dan ibu di dalam surat Al-Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kenapa ada kata azwaj itu lebih dulu daripada kata dzurriyyah? Simple. Kamu tidak akan pernah mendapatkan anak yang qurrata a'yun kalau kalian sebagai suami istri tidak saling qurrata a'yun. Nah, kalau suaminya jarang ngasih ridho sama istrinya dan istrinya tidak menganggap ridho suaminya itu penting, kalau antara suami istri tidak qurrata a'yun, mungkin nggak nanya qurrata a'yun? Nggak mungkin. Saya belajar dalam sirah itu, semua pahlawan besar, hatta Salahuddin Al-Ayyubi, hatta Muhammad Al-Fatih, saya gali dari sisi keluarganya. Kenapa kok mereka menjadi anak-anak yang luar biasa? Karena mereka mendapati orang tuanya qurrata a'yun. Bedanya lagi, kenapa Ismail jadi nabi, Kan'an tidak jadi nabi? Karena orang tuanya antara Ismail dan Kan'an itu beda. Istrinya Nabi Ibrahim itu support sistemnya Hajar, dan Hajar itu support sistemnya Ibrahim. Beda dengan Nuh, dengan istrinya. Istrinya Nabi Nuh itu tidak support sistem untuk Nabi Nuh. Akhirnya jadilah Kan'an. Jadi di situ kita akhirnya paham. Sampai urusan kita meminta pertolongan kepada Allah itu dengan bertobatnya kita, salah satunya dengan masalah kita dengan orang tua, dengan pasangan kita. Makanya maaf, jadilah suami, Pak. Simple aja. Jangan pelit ridho. Semarah apapun kita sama istri, jangan pernah mengancam istri kita dengan kata saya tidak ridho kepada diri. Apakah kita senang membayangkan ibu dari anak kita terancam neraka hanya gara-gara kita pelit memberi ridho? Suami yang baik itu bukan suami yang banyak ngasih nafkah berlebih, bukan itu saja. Suami yang baik adalah suami yang tahu bahwasanya ridho darinya itu membentuk kehidupan surga istrinya. Istri pun sama.
yaitu adalah bagaimana dia menempatkan ridho suami itu prioritas pertama dalam hidupnya menuju kepada kehidupan akhirat. Jadi yang pertama bertobat. Nanti Mas Bagas, terutama nanti ketika Mbak Fatia itu lagi nyusuin, menyusu itu Mas merupakan sebuah proses yang bukan hanya mengalirkan air susu, tapi kestabilan emosinya, jiwanya itu sangat mempengaruhi bagaimana kualitas susu itu ketika diminum oleh anak kita yang rukun pada saat menyusui. Karena kerukunan pada saat menyusui akan membentuk kualitas anak kita. Karena air susu itu membawa pesan yang dirasakan oleh ibunya. Kalau dia meneteskan air mata, air susu itu akan membentuk perkara-perkara yang akan membentuk lingkaran-lingkaran negatif di masa mendatang. Saya itu ada salah satu jamaah keluarga Syamila, Mas, Dokter Puput. Beliau salah satu dokter terkenal di Jakarta dulu, salah satu dokter di televisi nasional. Beliau bercerita pada saat beliau mengikuti acara kami Wisdom itu cerita sama saya. Menyusu itu haknya anak, kewajibannya bapak, kata beliau. Saya tanya, kok bisa begitu, Dokter Puput? Iya Ustaz, haknya anak, karena anak harus mendapatkan air ASI. Tapi kewajibannya bapak. Kenapa kewajibannya bapak? Bapak yang mengkondisikan istrinya untuk nyusuin anaknya dan menenangkan kondisi psikologi istrinya ketika menyusui. Makanya selain kita bertobat, kita pastikan kita saling menjadi qurrata a'yun ketika kita sudah memiliki anak. Ada seorang anak yang terkadang memorinya karena istrinya ketika ibunya dulu menyusui dalam kondisi banyak masalah, akhirnya menjadikan berakibat imunitas dari anak itu bisa rendah. Akhirnya mungkin sering sakit karena asupan airnya itu dipenuhi dari seorang ibu yang sedang bergejolak emosinya dan tidak tenang psikologinya. Makanya kalau istri kita lagi nyusuin cenderung mengalah supaya hatinya tenang, dan ketika hatinya tenang aliran air susunya itu berkualitas. Makanya yang kedua setelah bertobat itu apa? Saling memastikan kita saling memberikan qurrata a'yun. Mas Bagas boleh marah, Mas Bagas boleh kecewa, Mas Bagas boleh sentimen, tapi Mas Bagas tidak boleh untuk pelit terhadap ridho yang harusnya Mas Bagas bagikan kepada istrinya. Itu yang harus menjadikan kita saling qurrata a'yun. Saya dulu mencoba membuka mu'jam, Pak, membuka kamus gitu. Arti qurrah itu apa sih? Dalam mu'jam lughah, dalam kamus bahasa itu ternyata saya baru mendapati sebuah penjelasan yang membuat saya tercengang. Kata qurrah itu, Pak, itu kata yang disematkan dalam bahasa Arab biasanya mensifati bulu mata untuk onta, yang ketika onta menghadapi badai, biasanya onta itu tetap berjalan di dalam badai itu karena onta itu punya qurrah. Qurrah itu bulu mata halus yang turun hanya pada saat badai. Itu namanya qurrah. Jadi nanti kalau Bapak umroh, lihat onta, deketin, foto, pasang di Instagram. Inilah qurrah onta. Dan onta itu karena memiliki bulu mata yang halus itu, dia tetap tenang walaupun terjadi badai. Dari penamaan bulu mata onta yang mampu menahan onta untuk tetap berjalan ketika ada badai, nama qurrah itulah yang Allah tetapkan di dalam doa kita di dalam surat Al-Furqan 74. Karena yang kita minta itu bukannya ini istri yang menyenangkan dan suami yang menyenangkan, tapi suami istri yang mampu memadamkan segala badai ketika kita jumpai di luar rumah. Sekalinya masuk ke dalam rumah, badai itu hilang seketika. Itu namanya qurratu a'yun. Dan kamu jangan mengharapkan anakmu qurrata a'yun kalau suami istri aja tidak qurrata a'yun. Maaf Ibu dan Bapak, apa memori yang paling buruk yang tidak pernah Bapak dan Ibu lupakan? Mungkin sama dengan saya. Terjadinya pertengkaran orang tua itu memori yang tidak akan pernah bisa kita lupakan. Saya, kalau boleh cerita sedikit, saya hidup di keluarga yang alhamdulillah harmonis Bapak dan Ibu, jarang sekali bertengkar. Kalau bertengkar biasanya silent mereka, silent treatment biasanya 3 hari 4 hari terus biasanya balikan. Tapi Bapak dan Ibu pernah kepleset, pernah bertengkar ketika saya berusia sekitar 8 tahun waktu kelas 2 SD.
Ibu lagi habis mencuci, bapak pulang dari kantor siang, dari pabriknya. Terjadi pertengkaran. Itu memori pertengkaran itu sampai sekarang saya berusia 45 tahun. Walaupun kelihatan kayak 44 tahun ya. Tapi memori itu tidak pernah hilang. Walaupun setelah itu saya nggak pernah melihat pertengkaran lagi bapak dan ibu, kecuali rukun sampai mereka meninggal dunia. Tapi memori pertengkaran itu tidak pernah bisa saya hapus. Disitulah kita akhirnya mengembalikan dan menerapkan kata di dalam surat Al-Furqan 74 tadi. Sudahlah, jangan ngarepin Nadine qurrata ayun. Kalau kamu sebagai suami istri aja nggak qurrata ayun kok. Kenapa banyak anak bermasalah? Karena dia tidak mendapatkan rumahnya itu qurrata ayun. Sehingga akhirnya dia lebih layak untuk keluar dan lebih loyalitas kepada teman bestinya. Kenapa? Karena dia melihat orang tuanya itu tidak qurrata ayun antara satu dengan yang lainnya. Makanya ibu-ibu kalau ada masalah dengan suaminya nggak usah cerita kekurangan suami kepada anak. Lalu mengatakan, loh kalau saya nggak cerita sama anak, cerita ke siapa Ustaz? Daripada ke tetangga, kan ada Allah. Kalau ibu cerita kekurangan suami, terus setiap suaminya ada kekurangan, ibu cerita sama anak, lama-lama anak kita tidak respect kepada seorang bapak. Qawamnya bapak hilang, bukan karena fitrahnya anak itu tidak respect sama bapaknya. Tapi karena kita yang mengkondisikan anak tidak respect sama bapaknya. Karena setiap kekurangan bapak kita ceritakan kepada anak kita. Makanya kita juga memahamkan pula bahwasanya jangan sampai seorang bapak membentak istri di depan anak. Kenapa? Nanti akhirnya anak itu mendapati sang ibu itu dilecehkan sama seorang bapak. Hal-hal semacam itu yang terkadang sering kita lupakan dan sering kita lewatkan. Terkadang tanpa kita sadari susah anak kita menjadi qurrata ayun. Kapan? Ketika kita selaku orang tua juga tidak saling memberikan qurrata ayun. Rukun, dan itu ternyata tidak gampang. Makanya Mas Bagas kalau lagi nyusuin Mbak Fatianya dikondisikan, ditenangkan hatinya, dicukupi love language-nya. Love language-nya apa? Mas Bagas harus tahu. Kan? Apakah quality time, apakah act of service, apakah apa itu gift, ataukah physical touch, itu semuanya kita harus tahu. Kadang-kadang masalah keluarga itu simple Pak, karena tangki kasih sayang kita sering kosong dan tidak mendapatkan supply, dan akhirnya hal kecil jadi bertengkar. Saya itu paham kalau istri saya sudah meletakkan gelas agak keras dari biasanya, oh ini berarti love language-nya habis. Love language istri saya itu quality time Pak. Hanya sekedar beli cilok di depan Indomaret aja sudah senang banget. Makanya harus udahlah kita keluar sebentar. Quality time itu penting. Sama quality time, misalkan love language-nya seorang suami itu biasanya act of service. Dia harus ditemenin makan, ditemenin keluar sebelum dia pergi ke kantor, disiapkan makanannya, disiapkan tasnya. Itu terkadang juga membantu ketenangan. Makanya kan Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, Mas Bagas kan, beliau pernah ditawari makan oleh seorang tetangga Persia 2 kali. Beliau tidak mendatangi dan tidak memenuhi undangan itu. Tetangganya Persia lalu sadar, oh ini gara-garanya saya ngundang Nabi tidak bersama dengan Ibunda Aisyah. Akhirnya yang ketiga dia mengundang bersama Ibunda Aisyah. Akhirnya Rasulullah memenuhi panggilan itu. Apa yang kita dapatkan di situ? Nabi itu tahu quality time-nya Aisyah itu adalah love language-nya beliau. Nah, itulah yang menjadikan kita memperhatikan supaya kita saling bisa memberikan qurrata ayun. Yang ketiga, yang terakhir pada kesempatan ini, semoga kita bisa memberikan tirakat yang terbaik sama anak kita. Anak kita itu merupakan titipan Allah dan kita merupakan orang tua yang lemah, dan tidak ada upaya untuk menutupi kelemahan kita kecuali bertawasul dengan ketaatan kita supaya membentuk anak kita itu menjadi salihah. Saya teringat sekali bahwasanya tirakat ini menjadi satu kata yang hari ini masih asing bagi sebagian besar orang tua. Tirakat itu usaha orang tua untuk mendekat kepada Allah pada ibadah yang dia jaga untuk menjadi manifestasi kebaikan dan kesolihan anak. Itu namanya tirakat. Tidak ada anak yang solih kecuali karena tirakat orang tuanya. Bisa jadi dengan puasa sunnahnya, bisa jadi dengan sholat malamnya,
bisa jadi dengan sedekahnya. Itu semua bagian dari sebuah proses tirakat kita kepada anak-anak kita. Karena dengan orang tua yang rajin berpuasa, dengan orang tua yang senantiasa menjaga sholat malamnya, atau menjadi orang tua yang senantiasa menjaga konsisten sedekahnya, lalu kita niatkan ini untuk Basam, ini untuk Nadi, tirakatnya orang tua itu akan sampai kepada usaha Allah menjaga anak kita. Nah, Mas Bagas ini harus tahu pembagian amal untuk Mas Bagas itu apa. Innallaha qasamal amal kama qasamal arzaq. Karena Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Mas Bagas itu potensi amalnya mana? Oh, potensi amalnya Mas Bagas mudah puasa sunnah. Jaga puasa sunnahnya semenjak Nadine lahir. Mbak Fatia misalkan, oh saya kecondongan saya dan rezeki amal saya bukan puasa. Rezeki amal saya itu sholat malam. Jaga sholat malamnya untuk kesolian Nadine. Karena tirakat itu penting sekali untuk menjaga keberkahan anak kita dengan ibadah yang kita lakukan semata-mata menjaga anak kita. Ibadah untuk anak itu boleh, Ustaz? Boleh. Karena begitulah para salaf itu ngajarin kita. Makanya kita mendapati Sa'id bin Musayyib yang menjadi menantunya Abu Hurairah, sholat sunnahnya itu banyak. Anaknya sampai berkata, 5 aksar tapi sholat. Kenapa engkau memperbanyak sholat sunnahmu, wahai abakku? Maka bapaknya Sa'id bin Musayyib itu berkata, diam kamu. Aku memperbanyak sholat untuk menjadi wasilah Allah menjagamu di masa. Maka tirakat itu penting dan masing-masing kita punya tirakat yang berbeda-beda. Ada yang tirakatnya menjaga dari yang haram, ada yang tirakatnya berdoa, ada yang tirakatnya dengan sholat malam. Tapi menjadi orang tua itu harus banyak pengorbanan. Semoga dengan pengorbanan yang kita berikan sebesar itulah hasil terbaik nanti kita peroleh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup Bapak dan Ibu, ada sebuah kisah ya, dari Bapak dan Ibu kami. Bapak saya itu punya anak bersama ibu 3, saya yang ketiga. Saya masih ingat betul, Bapak itu ngajarin saya tentang arti tirakat semenjak Basam itu lahir. Lalu Bapak ngajak saya duduk. Sini nak duduk. Saya akan cerita sesuatu yang belum saya ceritakan kepada Bapak. Cerita ke saya. Dulu ketika kakakmu Mas Yusar itu lahir tahun 67, Bapak dan Ibu tahu ketika pertama kali lahir Mas Yusar itu tidak sama sekali nangis. Lahir jebret dan nangis, diam. Bapak kaget, Ibu kaget. Ditepuk-tepuk pantatnya sampai setengah jam, tidak sama sekali pecah tangisnya. Diam, hidup tapi diam. Tepuk-tepuk lagi pantatnya. Setelah lebih setengah jam, kata Bapak, baru pecah tangisnya. Itu nunggu sampai 30 sampai 45 menit. Bapak pada saat itu mikir ada apa ya? Cuma ditepis dengan berprasangka yang baik sama Allah. Mulai kelihatan ketika dalam kondisi 1 tahun, kakinya sama sekali tidak bisa digerakkan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nah, kakakmu Mas Yusar itu tidak bisa jalan. Jadi Bapak Ibu gendong Mas Yusar itu bukan setahun, 2 tahun, tapi menggendongnya sampai dia mulai bisa berjalan. Dan kamu tahu kapan kakakmu bisa jalan? Umur 10 tahun. 10 tahun baru bisa jalan. Itu pun jalannya sebagaimana anak kecil. Kalau melihat perubahan lantai, dia pasti khawatir untuk jatuh. Sampai sekarang. Ketika akhirnya anakmu, masmu lahir itu 10 tahun baru bisa jalan, kita sudah pasrah dan ridho. Tahun 71, ibu mengandung lagi. Ibu sempat trauma, kata Bapak. Gimana ya Pak? Ya sudah, serahin sama Allah. Saat itu tawaran untuk pergi ke dukun itu banyak, karena menjadi jalan pintas. Tapi ibu dan bapak akhirnya nggak ke dukun dengan izin Allah, dengan ilmu yang mereka sudah pelajari. Anak yang kedua dinantikan dengan perasaan trauma. Lahirlah Mbak Risma, kakak saya yang kedua, Allahu yarham, sudah meninggal pada waktu Covid. Dan ternyata sama kronologisnya, lahir tidak sama sekali nangis. Kata bapak tepuk sambil berlinang air mata.
Ayo Duk, nangis Duk. Tepuk-tepuk pantat. Tepuk pantatmu Mbak Risma itu sampai 40 menit, enggak nangis-nangis. Dia lebih lama daripada Mas Yusa. Hampir 1 jam baru pecah tangisnya. Ibu sudah lemas, bapak apalagi sudah lemas. Lalu mulai kelihatan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tidak sama sekali, belum bisa berjalan, masih ngesot kemana-mana. Saat itu bapak dan ibu sudah pasrah, sudah tidak ingin memiliki apapun kecuali ya sudah kita pasrahkan sama Allah. Bapak dan ibu saat itu mikir, gimana ya nanti kalau kita meninggal dunia terus yang merawatnya siapa? Qadarullah dari kelahiran 71, 72, 73, 74, 75 tidak punya anak. 76, 77. Akhirnya 78 mulai hamil kembali di akhir-akhir tahun 78. Ibu dan bapak sudah mulai pasrah dan khawatir. Tapi semenjak kelahiran 71, kata bapak, ini saya tidak bermaksud cerita apapun kecuali ngambil itu, yang diperbaiki sholat malam setiap malamnya dari semenjak tahun 71. Akhirnya tahun 79 Mei jatah saya lahir datang. Lahirlah saya. Ibu dan bapak, tangisan anak bagi kita mungkin biasa, tapi bagi untuk orang tua saya itu sangatlah mahal sekali. Maka akhirnya bapak itu hanya meminta sama Allah, ya Allah, jadikan anakku yang ketiga ini nangis ketika pas lahir. Lahirlah saya, kata bapak, pas ketika lahir nangis dengan tangisan yang keras. Disitulah harapan itu mulai tumbuh kembali. Dan akhirnya mereka berdua jaga dengan sholat malamnya setiap waktu. Pelajaran yang kita dapatkan saat itu dari beliau itu apa? Saya dipegang pundak saya. Jadi orang tua itu dijaga mujahadahnya dan dijaga tirakatnya. Karena itulah yang hilang pada zaman materialisme. Kadang-kadang orang tua itu masih banyak perlu entertain, melihat ini, melihat itu terus, padahal anaknya sudah lahir. Entertainnya dikurangi, ditambahi tirakatnya. Karena itulah yang kita petik manis ketika anak itu besar. Semoga Allah memberkahi kelahiran Nadine dan menjadi bunga-bunga yang menggembirakan untuk Mbak Fathia dan Mas Bagas. Senang sekali. Saya datang ke sini dulu belum punya anak, sekarang sudah punya anak. Saya tidak tahu yang direncanakan kalian berdua nanti berapa. Apakah 9 ataukah 12, itu terserah. Tapi semoga kita banyak bersyukur kepada Allah. Tapi saya pastikan punya anak 1 sama anak 5, capeknya sama Mas Bagas. Jadi sekalian capek saja supaya nanti kalau meninggal dunia itu kita merasakan arti istirahat. Anak saya 8 Bapak dan Ibu. Saya pernah menjumpai anak saya itu di semua tempat. Pas datang kajian, anak saya di garasi, anak yang ke-8 ada. Masuk, anak yang ke-7 sedang bermain. Naik tangga, ada anak saya nomor 4 lagi turun. Di atas ada anak yang pertama dan yang kedua lagi ngobrol. Masuk kamar ada anak lagi, anak ke-5 dan 6. Saya langsung ngomong ke istri saya, gak ada tempat yang tidak ada anak ini, Masya Allah. Tapi disitulah kita memahami betul anak itu adalah profit akhirat kita, insya Allah. Semoga Mas Bagas dikuatkan. Semoga saling qurrata ayun antara Mas Bagas dan Mbak Fathia. Mbak Fathia juga harus paham, ridhonya Mas Bagas itu menentukan kualitas air susu. Dan Mas Bagas paham, ridhonya Mas Bagas sama Mbak Fathia menentukan kualitas air susu yang dia minum. Karena sesungguhnya jadi laki-laki yang terhebat bukan laki-laki yang bisa membangun rumah yang besar. Bukan itu. Laki-laki yang hebat itu adalah laki-laki yang ketika marah dan emosi, ridhonya tetap dia berikan kepada istrinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dapat saya sampaikan. Tidak usah saya berpanjang-panjang, walaupun ini sudah sangat panjang sekali. Semoga Allah memberkahi. Semoga satu waktu nanti Mas Bagas akan meneruskan poin yang ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 insya Allah. Nanti saya tunggu undangan kajiannya.
Barakallahu fikum. Saya mohon maaf, ini hanyalah sharing dan kalimat demi kalimat yang saya sampaikan sebenarnya teguran untuk saya pribadi. Sebenarnya saya tidak layak mengisi ini, yang harusnya mengisi ini adalah Pak Wawan dan Pak Tri. Pengalaman Pak Wawan untuk hadir di setiap kajian itu sudah luar biasa. Setiap saya dulu ngajar di Al Ihsan, selalu ada Pak Wawan. Pindah ke As-Salam, ada Pak Wawan lagi. Jadi insya Allah beliau sudah cukup mengisi kajian, insya Allah. Insya Allah. Ya, insya Allah saya akan hadir Pak Wawan. Kalau tidak ada udzur, insya Allah. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Semoga Allah jadikan Nadir menjadi seorang ahlul jannah, ahlul ilmi, dan ahlul Quran. Ini menjadi penting. Kenapa saya tadi menambahin ahlul jannah Pak Wawan? Saya ditegur sama anak saya Pak Wawan. Ada anak saya keempat, dia di khutab. Itu pas pada saat ketika dia lagi bercermin, dia berdoa di samping saya untuk ngaminin. Bi, aminin ya. Ya. Semoga Ja'far jadi ahlul Quran, menjadi ahlul ilmi, dan menjadi ahlul hadis. Saya bilang amin. Tidak sampai semenit dia berkata lagi, diubah nih, diubah. Gak jadi Bi gitu. Terus diubah apa? Ya menjadi ahlul jannah. Saya lalu tanya, kenapa diubah menjadi ahlul jannah? Karena ahlul Quran dan ahlul ilmi belum tentu masuk surga. Masya Allah, saya tertampar sekali. Kadang-kadang hikmah itu kita dapatkan dari siapapun. Bahkan dari anak-anak kita yang masih belia pun terkadang kita mendapatkan banyak hikmah. Wassalamualaikum Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf sekali Pak Tri dan Pak Wawan. Pingin sekali menikmati tasyakurannya dan pasti makanannya enak, insya Allah. Karena cateringnya bubur itu enak-enak. Tapi qadarullah saya harus pergi sebentar ke Tebet, nanti langsung pulang karena ada takziah di Cirebon. Jadi saya pingin yang di sana dipercepat. Mohon maaf ya Mas Bagas, semoga Mas Bagas selalu diberikan kekuatan. Mas Bagas sudah memiliki banyak jalan surga. Istri antum, partnernya antum ke surga. Anak antum yang mendorong antum ke surga. Orang tua antum yang masih hidup, itu pintu tengahnya surga. Tidak setiap orang diberikan kenikmatan itu ketika mereka sudah menjadi orang tua. Ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Umar, sudah begitu banyak ilmu serta hikmah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Bagaimana 4 poin berkah dari anak yang solehah dapat membantu kita bahkan sampai dalam serta apa saja yang perlu kita pastikan 4 berkah tersebut didapatkan, yaitu menjadi pasangan yang kurang takdir dan usaha kebaikan yang bisa kita lakukan. Serta poin penting yang sedikit juga saya catat, menurut saya penting, yang sebagai reminder juga bagi saya dan mungkin bagi mas-mas dan mbak-mbak di sini masih muda-muda, yaitu bukan hanya keuntungan atau berkah yang kita dapatkan dari anak, tapi bagaimana kita sebagai anak juga memberikan berkah kepada orang tua kita masing-masing, yaitu untuk menemani di hari tuanya, melanjutkan estafet ibadahnya, mendoakan dan memberikan syafaat dengan memastikan itu menjadi anak soleh. Mungkin dengan itu untuk kegiatan ketiga ini yaitu tausiah dapat dicukupkan. Kita bisa buru-buru. Mungkin langsung dapat kita lanjutkan ke yang keempat, itu silat Ramadan makan siang. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak untuk saya hadir yang sudah hadir pada hari ini. Dapat saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.